Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Devita Sari dari kelas 11 AL2. Ingin mereview materi yang saya pelajari selama home learning di rumah. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik sejarah. Perkembangan hak asasi manusia di dunia barat ditandai dengan 3 hal penting, yaitu Magna Carta, terjadinya revolusi di Amerika, dan revolusi Prancis. Tentu ketiga hak tersebut sangat berpengaruh, bukan hanya untuk negara-negara barat, akan tetapi di seluruh dunia. Akhirnya, hampir setiap negara menyadari bahwa hak setiap manusia penting. Yang pertama ada Inggris, 1215. Magna Carta tahun 1215 terjadi pada masa pemerintahan John Lackland. Isi Magna Carta adalah raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak ada izin dari Great Council atau Dewan Penasehat Raja. Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa, atau disita miliknya tanpa cukup alasan. Menurut Petition of Right tahun 1629 terjadi pada masa pemerintahan Charles I. Isi Petition of Right adalah: yang pertama, pajak dan hak-hak istimewa harus dengan izin parlemen. Yang kedua, tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk. Yang ketiga, dalam keadaan damai tentara tidak boleh menjalankan hukum haram. Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah. Habeas Corpus Act tahun 1679 terjadi pada masa pemerintahan Charles II. Isi Habeas Corpus Act adalah: 1. Jika diminta, hakim harus dapat menunjukkan orang yang ditangkapnya lengkap dengan alasan dari penangkapan. 2. Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dalam 2 hari setelah ia ditangkap. Bill of Rights tahun 1689 semula bernama Declaration of Rights yang dikeluarkan oleh Raja William III. Setelah diresmikan oleh parlemen menjadi undang-undang, namanya berubah menjadi Bill of Rights. Isi Bill of Rights adalah: yang pertama, membuat undang-undang harus dengan izin parlemen. Pajak harus dengan izin parlemen. Yang kedua, mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dari parlemen. Ketiga, parlemen berhak merubah keputusan. Yang kedua, ada Amerika, tanggal 1 Juli 1919. Inggris, Revolusi Amerika. Declaration of Independence of United States. Deklarasi tersebut merupakan deklarasi rakyat Amerika. Mereka menuntut kebebasan dari belenggu penjajah Inggris. Revolusi tersebut mengatakan rakyat Amerika untuk memperoleh kemerdekaan yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sama. Mereka dikaruniai Tuhan hak yang sama pula. Hak-hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari manusia. Budaya politik. Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Budaya politik melekat baik pada masyarakat dengan sistem politik tradisional, transisional maupun modern. Ruang lingkup politik menurut Almin dan Powell meliputi satu, orientasi individu yang diperoleh dari pengetahuannya yang luas dan sipil. Yang kedua, orientasi yang dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan, keterikatan, dan ataupun penolakan. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan politik. 1. Pendidikan politik. Suatu proses dialog antara pembeli dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai, norma, dan simbol politik dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. 2. Indoktrinasi politik. Proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi
menstimulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan, psikologis, dan latihan penuh disiplin. Partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktrinasi politik. Partisipasi politik adalah segala kegiatan orang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun secara ahli. Norman Hani dan Sidney Verba dalam Handbook of Political Science mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan diambil oleh mereka. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Participation in Developing Countries mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi untuk memengaruhi pembuatan keputusan pemerintah. Faktor yang mempengaruhi kemampuan sistem politik. Yang pertama, ada tanggapan atau respon dari para elit politik terhadap input atau tuntutan dukungan baik dari masyarakat sendiri maupun dari masyarakat internasional. Faktor yang mempengaruhi kemampuan sistem politik. 1. Tanggapan atau respon dari para elit politik terhadap input atau tuntutan dukungan baik dari masyarakat sendiri maupun dari masyarakat internasional. 2. Sumber-sumber material yang diperlukan untuk melaksanakan atau menjalankan sistem politik. 3. Aparat-aparat organisasi atau birokrasi dari sistem politik. Dengan kata lain, yaitu apakah birokrasi berjalan secara efektif atau tidak. 4. Tingkat dukungan terhadap unsur-unsur yang membangun pengertian budaya politik. Kelima, orientasi terhadap sistem politik pemerintah yang mencakup orientasi kognitif, orientasi efektif, orientasi evaluatif. Keenam, menekankan pada dimensi psikologis dan bersifat subjektif, membentuk suatu sikap dan perilaku yang harus sesuai dengan budaya politik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.